morning. My name is Sabta Manoli. I'm from TNDKJ5 SMK Kuantar, Pekanbaru. This morning the present is my struktur dan tata nama polimer. Nah, hari ini kita belajar tentang polimer ya. Polimer adalah suatu molekul yang sangat besar atau bisa dibilang makromolekul, terbentuk dari penggabungan molekul atau monomer melalui reaksi polimerisasi. Tata nama senyawa polimer. Nah, berarti polimer ini ada tata nama senyawanya. Yang pertama, jika monomernya satu kata, nama polimer diawali dengan kata poli. Nah, contohnya nama polimer dari etena, berarti polietena, atau kan etena itu etilena, berarti polietilena. Nah, yang kedua, jika monomernya lebih dari satu, nama polimer diawali dengan kata poli diikuti nama monomernya dari dalam kurung, berarti jikanya contohnya formaldehid. Nah, berarti formaldehidnya kita kasih di dalam kurung, baru poli di depan formaldehidnya. Yang ketiga, ada contoh struktur monomer, struktur polimer dan nama-namanya. Yang pertama itu plastik, contoh monomernya plastik. Yang kedua, guna plastik ini untuk kebutuhan sehari-hari kita ya, kita gunain ya plastik ini. Ya, ini adalah strukturnya, bentuknya polietilena. C sama dengan C, baru ada ikatan kovalennya H ada 4, hanya ada 4. Itu monomer etilena. Berarti yang C sama dengan C hanya ada 4 itu ditambah jadi C sama dengan C hanya ada 4 juga, menjadi polietilena. Berarti C H gitulah. Nah, yang kedua ada teflon. Yang kedua polipropilena, NCH2 sama dengan CH diikat dengan CH3 atau CH2 CH3. Yang ketiga politetra fluoroetena. Yang ketiga polivinil klorid, ya dah maksudnya keempat. Yang kelima polistirena atau PS. Yang keenam polifenol formaldehida atau sering kita bilang bakilit. Nah, yang habis plastik ada serat sintesis. Serat sintesis ya kita gunakan untuk bahan pembuatan kain, contohnya baju, celana, jaket. Nah, contohnya apa? Poliakrylonitri atau rion, poliheksametilena adapamida atau nilon 6.6. Oke, kita lanjut. Ada polietilena teflar atau dacron. Nah, habis serat sintesis ada karet. Karet dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada karet alam, yang kedua ada karet sintesis. Berarti kalau dari alam berarti dari getah karet ya. Kalau sintesis itu dari hasil dibuat dari bahan-bahan kimia melalui proses polimerisasi sih. Di bagian karet ini ada namanya polisoprena atau karet alam. Nah, karet alam itu polisoprena, karet sintesis polinkoprena. Nah, kita mengklasifikasi senyawa polimer. Yang ada itu berdasarkan asal, berdasarkan proses pembentukannya, berdasarkan monomernya, dan berdasarkan sifat tahannya terhadap panas. Nah, yang pertama kita bahas berdasarkan asalnya. Yang pertama itu berdasarkan alam. Nah, berarti yang berdasarkan alam ini dari alam, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh polimer alam itu amilum, selusa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Amilum itu apa? Seperti yang bergiji gitu.
jagung, beras, kentang, dan macam makanan pokok gitulah. Selesai itu macam kayu, akar, daun tumbuhan. Kalau protein itu bisa kita temui di telur, ikan, dan daging. Ya berasal dari hewan sih. Kalau dari tumbuhannya keledai dan kacang-kacangan. Yang keempat, asam nukleat, penyusun DNA. Berarti ini dari manusia atau hewan ya. Kalau karet alam berarti dari pohon karet. Nah, kita bahas polimer sintesisnya. Tadi kan polimer alam, sekarang polimer sintesis. Nah, polimer sintesis ini dibuat dari senyawa-senyawa, bahan baku senyawa-senyawa kimia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak semuanya bisa disediakan dari alam, tapi terinspirasi dari alam sih. Polimer sintesis dibuat melalui reaksi polimerisasi atau nolimerisasi. Contohnya itu polimer sintesis ya, plastik menggunakan polimer yang sangat kuat dan juga nggak mudah terurai. Karet sintesis terbuat dari senyawa 2 klorosmin 1,3. Baru nih contohnya nilon berdasarkan proses pembentukannya. Nah, tadi udah berdasarkan asalnya, sekarang kita berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada namanya polimer adisi. Polimer adisi itu berarti dari reaksi polimerisasi adisi. Kalau contohnya itu plastik jenis polietilena, propilena, monovinil klorida, dan teflon. Yang kedua ada polimer kondensasi. Nah, ini dihasilkan dari reaksi polimerisasi kondensasi. Contohnya itu protein, polisakarida, bakelit, nilon 6,6, dan dakron yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang kita lanjut, habis berdasarkan proses pembentukannya, kita berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama itu ada homopolimer. Sesuai dengan namanya berarti ini terbentuk dari monomer yang sejenis. Contohnya A gitu. Yang kedua ada copolimer, tersusun dari copolimer yang tersusun dari 2 jenis atau berbeda atau bahkan lebih. Contohnya bakelit, yaitu fenol dan formaldehida, itu bisa tergabung jadi fenol formaldehida. Copolimer dibagi 4. Nah, copolimer ini terbagi lagi, beda dengan homopolimer ya. Terbagi 4. Ada yang bergantian, ada yang blok, ada yang bercabang, ada yang tidak beraturan. Kalau bergantian berarti ABAB, kalau blok AABB, kalau bercabang AAA semua atau BB semua. Kalau tidak beraturan AAB, AAA, ya gitulah. 4. Berdasar sifatnya terhadap panas. Nah, ini contohnya styrofoam tempat pop mie ya. Ada namanya polimer termoplastik. Ini mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas, berarti dia hanya sekali digunakan atau tidak bisa pun dikasih yang panas-panas. Ada itu polimer thermosetting. Nah, ini polimer yang tahan terhadap panas, contohnya termosi atau ya itu styrofoam tempat pop mie. Yang ketiga ada sifat dan kegunaan senyawa polimer. Kegunaannya, sifatnya pertama lentur, itu polietilena. Polipropilena keras dan titralnya tinggi. Polivinil klorida keras dan kaku, itu atau paralon. Polisitirena, polifeniletena, feniletena tahan terhadap tekanan tinggi atau itu cangkir. Poliamida nilon, politetrafluoretena PTFE, tefrafluoretena keras, kaku, dan tahan panas, dan bahan kimia. Wajan anti lengket, seperti panci. Bakelit, formaldehid, dan fenol, termoset atau skalar. Dampak penggunaan polimer ini yaitu polimer sintesis nggak bisa diuraikan dengan, ya mungkin memang nggak bisa diuraikan, bahkan itu bertahun-tahun kalau bisa pun. Beda macam Jepang ya, udah bikin plastik yang bisa terurai langsung. Nah, ada kalau dampaknya itu juga kan, kadang plastik ini kita bakar. Nah, kalau kita bakar itu dia mengandung suatu senyawa gas yang beracun.
yang bersifat karsinogenik. Nah, dan dampak yang terakhir, apabila terkena panas, plastik pembungkus makanan kemungkinan akan menyebabkan monomernya terurai dan mencemari atau mengkontaminasi makanan. Ya, monomernya mungkin agak berbahaya gitu. Oke, sekian dari my present tense. Terima kasih.